Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai judul Rumus Penjumlahan dan Pengurangan Sinus dan Kosinus pada mata kuliah Trigonometri. Anggota yang pertama, saya Hilda Andriani sebagai moderator, yang kedua Wulan Sipuhutar sebagai pemateri kedua, Safrianti pemateri pertama, Nurhaliza pemateri ketiga, dan Hendra Utama Zen sebagai materi keempat. Baik, langsung saja kita masuki materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Safrianti. Kepada Saudari Safrianti kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran dari rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Salah satu dari rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus yang akan saya jelaskan yaitu tentang sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin seperti alfa tambah beta alfa kurang beta. Mari kita buktikan dari mana rumus tersebut didapatkan. Pada pembahasan rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus sudah terbukti bahwa sin A tambah B tambah sin A kurang B sama dengan 2C sin A kali C. Misalkan alfa sama dengan A tambah B, beta sama dengan A kurang B, sehingga alfa tambah beta sama dengan 2A, menjadi A sama dengan setengah kali alfa tambah beta, dan alfa kurang beta sama dengan 2B, menjadi B sama dengan setengah dikali alfa kurang beta. Substitusikan nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus sehingga didapatkan sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 kali sin setengah kali alfa tambah beta dikali cos setengah kali alfa kurang beta. Rumus tersebut terbukti. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal beserta pembahasannya. Diketahui besar sudut alfa sama dengan 105 derajat dan beta sama dengan 15 derajat. Nilai sinus 105 derajat tambah sinus 15 derajat adalah sinus 105 derajat tambah sinus 15 derajat sama dengan 2 sin setengah kali 105 derajat tambah 15 derajat cos setengah dikali 105 derajat dikurang 15 derajat. Sinus 105 derajat tambah 15 derajat sama dengan 2 sin setengah dikali 120 derajat cos setengah kali 90 derajat. Sinus 105 derajat tambah sinus 15 derajat sama dengan 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Sinus 105 derajat tambah sinus 15 derajat sama dengan setengah akar 6. Kita buat menjadi akar 6 per 2. Sekianlah penjelasan penjabaran dari penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus yang dapat saya sampaikan. Jika ada Baik, terima kasih Saudari Safrianti. Selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan oleh Wulan Sipahutar. Kepada Saudari Wulan, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Santi, yaitu rumus sinus selisih. Rumus sin selisih. Nah, gimana sih bentuk rumus sin selisih itu? Baiklah, tidak jauh beda dari rumus sin jumlah, hanya saja perbedaannya yaitu tanda minus dan positif. Cara yang digunakan untuk menghafal rumus sin selisih sama seperti cara untuk menghafal rumus sin jumlah, yaitu melalui sebuah kalimat. Kalimatnya yaitu sin alfa minus sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta cos setengah alfa minus beta. Baiklah, kita sudah mengetahui rumus dari sinus selisih. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan pembuktiannya. Pada pembahasan sinus perkalian fungsi sinus dan kosinus, sudah terbukti bahwa
sin A ditambah B dikurang sin A dikurang B sama dengan 2 cos A sin B. Misal, nilai alfa sama dengan A ditambah B, sedangkan nilai beta sama dengan A dikurang B. Sehingga dapatlah alfa ditambah B sama dengan 2A. Maka nilai A sama dengan setengah alfa ditambah beta. Dan begitu juga dengan nilai alfa dikurang beta sama dengan 2B, maka dapatlah nilai B-nya setengah alfa dikurang beta. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus perkalian sinus dan kosinus. Sehingga terbuktilah bahwa cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 dikali sin setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana rumus sinus selisih, pembuktiannya. Kemudian kita masuk ke contoh soal dan pembahasan rumus sin selisih. Di sini saya mengambil soal yaitu diketahui sudut alfanya sama dengan 105 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat. Maka hitunglah nilai cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat. Kita masukkan saja sesuai dengan rumus tadi, yaitu cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan min 2 derajat dikali sin setengah 105 derajat ditambah 15 derajat dikali sin setengah buka kurung 105 derajat dikurang 15 derajat. Kemudian cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan min 2 derajat sin setengah, tadi hasil 105 ditambah 15 sama dengan 120 derajat dikali sin setengah 105 derajat dikurang 15 sama dengan 90 derajat. Maka cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan min 2 derajat. Hasil dari 120 per 2 maka hasilnya 60. Jadi min 2 derajat dikali sin 60 derajat, hasil dari 90 per 2 maka hasilnya sin 45 derajat. Maka dapatlah cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan min 2. Nilai dari sin 60 sama dengan setengah akar 3 kita masukkan, dan nilai dari sin 45 sama dengan setengah akar 2. Maka hasil cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan min setengah akar 6. Dapat kita sederhanakan menjadi min akar 6 per 2. Baiklah, sekian materi dari saya yaitu tentang rumus sin selisih. Semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Wulan atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Nurhaliza Fitri Nasution. Kepada Saudari Nurhaliza, kami persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu masalah rumus cos jumlah. Di mana rumus cos jumlah, cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Untuk membuktikan rumus cos jumlah, kita dapat menggunakan rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus yang sudah terbukti, yaitu kosinus alfa tambah beta ditambah kosinus alfa kurang beta sama dengan 2 kosinus alfa tambah cos beta, di mana rumus perkalian itu dijadikan persamaan yang pertama. Setelah perkalian fungsi kosinus dan sinus tersebut dijadikan persamaan pertama, langkah selanjutnya kita misalkan alfa ditambah beta sama dengan A, yang kedua alfa dikurang beta sama dengan beta. Kemudian kedua jumlah alfa tambah beta dan alfa kurang beta tersebut dijumlahkan dan dikurangkan sehingga menghasilkan alfa sama dengan setengah alfa tambah beta, kemudian beta sama dengan setengah alfa kurang beta. Selanjutnya persamaan alfa tambah beta sama dengan A itu dijadikan persamaan 2, dan alfa kurang beta sama dengan beta itu dijadikan persamaan ketiga, dan
persamaan 2 dan persamaan 3 serta persamaan 4 dan persamaan 5 disubstitusikan ke dalam persamaan 1. Sehingga terbuktilah kosinus jumlah sama dengan kosinus alfa ditambah kosinus beta sama dengan 2 dikali kosinus setengah A tambah B dikali kosinus setengah A kurang B. Berikan satu contoh soal mengenai rumus kosinus jumlah, di mana soalnya diketahui besar sudut alfa sama dengan 105 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat. Hitunglah nilai dari kosinus 105 derajat dan kosinus dari 15 derajat. Langkah penyelesaiannya itu menggunakan rumus kosinus jumlah, di mana tadi rumus kosinus jumlah adalah cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos dikali setengah dikali A tambah B dikali kosinus dikali setengah dikali A kurang B. Maka tinggal kita masukkan aja nilai dari alfanya dan nilai dari betanya. Maka kosinus 105 derajat ditambah kosinus 15 derajat sama dengan 2 dikali kosinus dikali setengah dikali alfa tambah betanya kan 105 derajat ditambah 15 derajat dikali kosinus selisih dari alfa tambah betanya, yaitu 105 derajat dikurang 15 derajat. Maka 2 dikali kosinus 105 derajat tambah 15 derajat kan 120, maka 2 dikali setengah dikali 120. Kemudian 105 derajat dikurang 15 derajat kan 90 derajat. Maka 2 dikali kosinus dikali setengah dikali 120 dikali kosinus dikali setengah dikali 90. Maka kan 120 dibagi 2 kan 60. Maka 2 kosinus 60 dikali 90 dibagi 2 kan 45. Berarti 2 dikali setengah dikali 45. Maka kosinus 60 kan setengah, tinggal kita masukkan aja nilainya, berarti 2 dikali setengah, sedangkan kosinus 45 sama dengan setengah akar 2, maka tinggal masukkan 2 dikali setengah akar 2, maka hasil akhirnya yaitu akar 2/2. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurhaliza. Selanjutnya, materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudara Hendra Utamasin. Kepada Saudara Hendra, kami persilakan. Selanjutnya untuk rumus keempat yaitu rumus cos selisih. Kalimat yang digunakan untuk menghafal rumus cos selisih adalah cos selisih sama dengan min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Bentuk rumus cos selisih dapat dilihat pada gambar di bawah. Inilah rumus cos selisih. Pembuktian rumus. Pada pembahasan rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus, sudah terbukti bahwa cos buka kurung A tambah B tutup kurung dikurang cos buka kurung A dikurang B tutup kurung sama dengan min 2 dikali sin A dikali sin B. Misalkan alfa sama dengan A tambah B, beta sama dengan A dikurang B, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 2A sama dengan setengah buka kurung alfa tambah beta, dan alfa tambah beta sama dengan 2B, B sama dengan setengah buka kurung alfa dikurang beta. Kita substitusikan pada rumus perkalian sinus dan kosinus sehingga kita dapat mendapatkan rumus cos selisih. Berikutnya contoh soal dan pembahasan. Diketahui besar sudut alfa sama dengan 105 derajat dan beta sama dengan 15 derajat. Nilai cos 105 derajat dikurang cos 15 derajat adalah A min akar 2/6, B min akar 2/2, C min akar 3/6, D min akar 5/2, E min akar 6/2. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu nilai alfa dan nilai beta. Setelah itu kita masukkan rumusnya.
Lalu kita masukkan nilai alfa dan betanya pada rumus. Sehingga nanti dapat nilai min 2 sin 60 derajat dikali sin 45 derajat sama dengan min 2 setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 6 sama dengan min akar 6 per 2. Sekian dari saya. Baiklah, selesai sudah penjelasan materi dari kami. Saya akan membuat kesimpulannya, yaitu dari materi pengurangan dan penjumlahan sinus kosinus terdapat 4 rumus. Yang pertama, rumus sin penjumlahan. Yang kedua, rumus sin pengurangan atau selisih. Yang ketiga, rumus cos penjumlahan. Dan yang keempat, rumus cos pengurangan atau selisih. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahumma fiq illa wa mintarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.